Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Menemani pagi hari yang cerah ini, Ragam Indonesia kembali hadir menyuguhkan serangkaian informasi menarik yang ada di tanah air. Kali ini, Ragam Indonesia akan mengulik informasi dari Kalimantan Timur. Berbagai olahan kepiting, kue tradisional Kalimantan Timur, dan wisata di bumi etam ini akan kami suguhkan untuk Anda. Nah, berikut informasi selengkapnya. Sahabat, Kalimantan Timur memang sudah tersohor akan aneka jenis olahan kepitingnya. Salah satunya olahan kepiting bakau. Sebelumnya kita cari dulu yuk kepitingnya. Kepiting bakau merupakan jenis kepiting yang biasa digunakan sebagai bahan baku olahan kuliner di Kalimantan Timur. Kepiting ini banyak dijumpai di hutan-hutan bakau. Sahabat, setelah kita dapatkan kepitingnya, yuk langsung saja deh kita buat menjadi kepiting asap. Untuk membuatnya dibutuhkan beberapa bahan seperti berikut. Setelah semua bahan siap, sekarang saatnya menghaluskan semua bumbu dengan menggunakan blender. Kalau sudah halus, masak bumbu sambil diaduk-aduk. Setelah itu masukkan minyak sayur. Tambahkan garam, penyedap, gula, dan bubuk pala. Aduk hingga bumbu berwarna kecoklatan. Setelah itu sisihkan bumbunya terlebih dulu. Sekarang saatnya membersihkan kepiting bakaunya. Pada proses ini Anda harus berhati-hati sahabat agar tidak tercapit karena kepitingnya masih hidup. Beberapa bagian ada yang dibuang, kemudian sikat kepiting agar kotoran yang menempel hilang, lalu cuci dengan air bersih. Kemudian pukul-pukul capitnya menggunakan palu kayu agar ketika dikonsumsi lebih mudah membukanya. Nah, setelah dibersihkan, sekarang saatnya proses pemanggangan. Sebelum dipanggang, siapkan dulu kertas aluminium foil. Olesi dengan mentega, lalu letakkan daun pisang di atasnya, kemudian olesi lagi dengan mentega. Daun pisang digunakan agar menambah rasa yang khas. Setelah itu, masukkan kepiting bakau yang telah dibersihkan tadi, taburi dengan bumbu yang telah kita buat. Sekarang saatnya membungkus kepiting dan panggang di atas bara api selama 20 menit. Nah, yang menambah kelezatan kepiting asap ini adalah ketika pemanggangan kepiting diberi 2 kali bumbu. Wah, mantap ya sahabat Ragam. Kepiting asap pun siap untuk disantap. Untuk tiap porsi kepiting asap, Rumah Makan Pondok Borneo ini membandrol harganya Rp170.000. Kepiting asap ini memiliki rasa bumbu yang lezat. Perpaduan aneka jenis rempah yang digunakan menambah cita rasa pada olahan kepiting ini. Rasa gurih, pedas, dan manis seketika terasa di indera pengecap Anda. Jika Anda ingin mencicipinya, langsung saja datang ke Jalan Abul Hasan nomor 5 Kota Samarinda. Rumah makan ini buka mulai jam 10:30 pagi dan tutup jam 10:30 malam. Selain kepiting asap, di sini juga ada kok olahan kepiting lainnya. Salah satunya dikenal dengan nama kepiting soka telur asin. Kepiting soka merupakan kepiting yang memiliki tekstur tulang yang lunak, sehingga seluruh bagian dari cangkangnya bisa Anda santap. Untuk kepiting soka telur asin ini proporsinya dibanderol Rp85.000. Selain terkenal akan kelezatannya, olahan ini kaya akan nilai gizinya. Salah satunya kaya akan protein. Jadi jika berkunjung ke Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda, jangan lupa mencicipi olahan kepiting ini ya sahabat Ragam. Sahabat, kepiting tidak hanya diolah sebagai makanan berat, namun juga bisa diolah sebagai camilan. Salah satunya dolar kepiting. Camilan khas Balikpapan ini merupakan salah satu camilan yang banyak diburu oleh wisatawan.
Berbentuk kepingan dan bercita rasa gurih, teksturnya yang renyah menyebabkan cemilan ini disukai berbagai kalangan terutama anak-anak. Penasaran seperti apa cara membuatnya? Yuk kita intip proses membuatnya. Pertama kita siapkan dulu bahan yang diperlukan. Langkahnya cukup sederhana. Pecahkan telur dan masukkan gula sesuai takaran. Setelah itu kocok hingga telur dan gula tercampur merata. Sekarang saatnya menghaluskan bumbu-bumbunya. Masukkan bawang merah dan bawang putih, garam dan penyedap rasa, dan air secukupnya. Kemudian blender hingga halus. Tuangkan bumbu yang sudah halus ke dalam telur dan gula tadi, kocok lagi hingga sedikit berbusa. Sambil dikocok, masukkan kepiting rebus sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Kemudian masukkan pula tepung terigu perlahan-lahan, aduk terus hingga adonan tercampur rata. Nah, sekarang saatnya mencetak. Adonan dicetak dengan cetakan khusus yang berbentuk seperti cetakan waffle. Tuangkan adonan ke dalam cetakan, tutup, kemudian tekan-tekan dengan menggunakan papan. Proses ini berfungsi agar adonan dapat menyebar rata di dalam cetakan. Hanya dalam hitungan menit, dolar kepiting sudah matang dan siap untuk dikemas. Sebelumnya dolar kepiting ditimbang terlebih dulu, setelah itu baru deh pengemasan. Nah, dolar kepiting siap untuk dipasarkan. Untuk membeli sekaligus melihat langsung proses pembuatannya, Anda bisa datang ke toko Bonting yang berada di Jalan Cakalang, RT 23 nomor 75, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Di sini selain memproduksi dolar kepiting, Anda juga bisa membeli aneka olahan kepiting lainnya. Sahabat, aneka cemilan ini selain dijual di toko juga dipasarkan secara online loh. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Sahabat, apakah Anda sudah bosan mencicipi brownies dengan cita rasa manis? Nah, satu lagi nih olahan kepiting yang bisa Anda cicipi ketika berkunjung ke Kalimantan Timur. Tepatnya di kota Balikpapan, Anda bisa menikmati brownies dengan cita rasa gurih dan pedas. Yap, brownies kepiting. Bahan dasar yang tidak biasa menjadi salah satu alasan wisatawan untuk wajib mencicipi kudapan ini. Untuk membuatnya, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Nah sahabat, langkah pertama yang dilakukan adalah campurkan tahu, telur kepiting, wortel, bawang putih dan bawang bombay. Tak lupa masukkan pula bumbu-bumbu seperti garam, lada, bawang dayak, serta tepung gandum. Masukkan telur perlahan dan aduk hingga adonan merata. Sekarang adonan telah siap. Masukkan adonan ke dalam loyang, ratakan, kemudian tambahkan abon kepiting di atasnya. Setelah itu tutup kembali dengan adonan dan tekan-tekan hingga padat. Saatnya proses pengukusan. Proses ini memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Kalau kue selesai dikukus, keluarkan dari loyang dan balurkan dengan mayones secara merata. Oles hingga merata agar abon kepiting dapat menempel dengan rekat pada kue. Langkah selanjutnya panggang brownies selama kurang lebih 45 menit. Nah, sahabat, brownies kepiting pun siap. Kini saatnya proses pengemasan. Kue yang menjuarai Festival Panganan dan Desain Cenderamata Balikpapan ini dijual dengan harga yang bervariasi. Per potongnya dijual dengan harga Rp20.000, sedangkan untuk ukuran loyang besar dijual seharga Rp75.000. Untuk membeli dan melihat langsung proses pembuatannya, Anda bisa datang ke perumahan Balikpapan Regensi Blok CC5 nomor 16, Sektor 3, Kota Balikpapan. Sahabat, selain lezat, kudapan ini juga kaya akan kandungan gizi, salah satunya protein. Kandungan protein tinggi pada kepiting juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak serta membentuk sistem kekebalan tubuh. Untuk mengonsumsi brownies kepiting akan lebih nikmat jika disantap bersama dengan sambal buah naga. Perpaduan rasa gurih dari kepiting bercampur dengan rasa pedas dari sambal buah naga menjadi sajian yang pas saat Anda bersantai sore dengan keluarga dan kerabat.
Jika Anda berkunjung ke Balikpapan, jangan sampai melewatkan kudapan lezat penuh manfaat yang satu ini ya sahabat Ragam. Puas menyantap aneka olahan kepiting yang ada di Kalimantan Timur? Sekarang saatnya kita mencicipi aneka kue tradisional yang ada di bumi Etam ini, sahabat Ragam. Kue tradisional biasanya hadir pada acara arisan. Setiap kumpul-kumpul seperti ini, para ibu menyantap aneka jenis kue tradisional sambil bersenda gurau. Pada saat acara seperti ini, biasanya kue keminting dan kue lidah sapi sudah tersaji. Karena kedua jenis kue ini merupakan kue favorit masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yuk seperti apa sih pembuatan kue tradisional khas Kalimantan Timur ini. Kue tradisional pertama dikenal dengan nama kue keminting. Keminting dalam bahasa setempat memiliki arti kemiri, karena bentuk kue ini menyerupai keminting atau kemiri. Sahabat, untuk membuat kue keminting, siapkan dulu bahannya seperti tepung kanji yang sudah disangrai, gula merah, kanji kental yang berfungsi sebagai perekat, garam, dan kelapa. Nah, bahannya siap. Sekarang langsung kita buat yuk kue kemintingnya. Pertama potong-potong gula merahnya, lalu peras santan. Setelah itu masukkan santan ke dalam potongan gula merah. Tambahkan garam. Setelah itu baru masak hingga gula merah matang dan mencair. Kalau sudah matang, diamkan selama 2 hari baru bisa dibuat adonan. Tuangkan ke dalam baskom, kemudian campurkan gula merah dengan tepung kanji yang telah disangrai sambil diaduk-aduk. Sahabat, agar adonan lebih kalis, tuangkan tepung pada adonan sambil ditekan-tekan, lalu bentuk adonan memanjang sambil digulung. Setelah ini, potong adonan kemudian cetak pada cetakan yang berbentuk keminting. Nah, sekarang saatnya memanggang adonan kue keminting, lamanya sekitar 25 menit. Setelah matang, rekat 2 buah kue keminting menggunakan tepung kanji yang telah dikentalkan. Nah, kue keminting siap dinikmati bersama teh hangat. Sahabat, harga per 1 kg kue keminting ini dibanderol seharga Rp130.000. Untuk Anda yang ingin memesannya bisa datang ke RT 16 Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Sahabat, kue keminting ini memiliki tekstur yang renyah pada bagian luar dan lembut pada bagian dalam. Rasanya manis dan sedikit rasa gurih, menciptakan rasa yang khas pada kue khas Kalimantan Timur ini. Kue keminting sangat cocok dijadikan buah tangan untuk sanak kerabat Anda. Selain keminting, kue tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur dikenal dengan sebutan kue lidah sapi. Kue lidah sapi merupakan kue tradisional yang kental akan rasa kayu manisnya. Karena salah satu bahan yang digunakan adalah bubuk kayu manis. Selain itu, ada gula aren yang sudah dicairkan, telur, tepung terigu, soda kue, dan minyak sayur. Setelah bahannya siap, sekarang kita buat yuk kue lidah sapi khas Kalimantan Timur ini. Untuk membuatnya, pertama kocok telur terlebih dulu, lalu campurkan bubuk kayu manis dan soda kue, aduk hingga tercampur merata. Setelah itu masukkan minyak sayur dan gula aren, lalu aduk lagi. Terakhir masukkan tepung terigu, aduk hingga tercampur merata. Nah, adonannya telah jadi nih, kemudian diratakan menggunakan gilingan kayu. Setelah itu cetak menggunakan besi yang berbentuk lingkaran. Kalau sudah selesai dicetak, tak lupa beri taburan wijen pada permukaannya. Sekarang saatnya kue dipanggang. Proses pemanggangan memakan waktu sekitar 15 menit. Setelah matang, diamkan beberapa saat untuk selanjutnya siap untuk dikemas. Sahabat, harga kue lidah sapi ini cukup bersahabat. Perbungkusnya dijual seharga Rp10.000 saja. Untuk membelinya, Anda bisa datang langsung ke Jalan Cakalang RT 23, nomor 75, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Kue berwarna gelap ini memiliki tekstur yang lembut sehingga menjadi salah satu kudapan favorit untuk berbagai kalangan.
Selain digemari karena teksturnya yang lembut, rasanya yang khas dan unik menjadi alasan kudapan ini digemari. Jadi, jika berkunjung ke Kalimantan Timur, khususnya ke kota Balikpapan atau Samarinda, jangan lupa membeli kue khas yang satu ini ya sahabat. Sahabat, masih ada satu lagi kue tradisional khas Kalimantan Timur. Kali ini kue yang akan kita cicipi berbahan dasar buah mangrove. Apakah Anda pernah mendengarnya? Ya, buah yang berasal dari pohon yang tumbuh di pertemuan muara sungai dan laut ini memang jarang terdengar telinga ya sahabat. Bagi sebagian orang mungkin hanya mengetahui fungsi dari pohon mangrove saja sebagai pelindung pantai dari ancaman abrasi. Namun siapa sangka, kalau ternyata buah mangrove juga dapat diolah menjadi kudapan yang unik. Di Kelurahan Margomulyo, Balikpapan, warga setempat sering mengolah masakan dengan cita rasa unik ini. Ini dia kue akar kelapa mangrove. Kue ini merupakan camilan wajib yang tersedia ketika acara-acara khusus seperti penyambutan tamu, acara adat, ataupun pernikahan. Cara membuatnya mudah loh sahabat. Pertama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang kita butuhkan ada buah mangrove, gula, santan, wijen, mentega, garam, dan telur. Buah mangrove yang biasa diolah menjadi makanan adalah buah mangrove jenis lindur. Langkah awal yang dilakukan adalah masukkan buah mangrove yang telah dikeringkan, tambahkan air secukupnya lalu blender hingga halus. Tuangkan pada wadah, kemudian masukkan tepung ketan, gula pasir, wijen, garam, mentega, dan telur. Aduk hingga adonan tercampur rata. Setelah itu tuangkan santan pada adonan dan aduk kembali hingga rata. Adonan kini telah siap. Masukkan adonan pada cetakan dan adonan siap untuk digoreng. Goreng hingga berubah warna kecoklatan dan kalau sudah matang, kue ini siap untuk disantap. Sahabat, kue ini sering disebut masyarakat sebagai kue kaktus karena bentuknya yang panjang dan seperti berduri, layaknya tanaman kaktus setelah dicetak. Masyarakat Kelurahan Margomulyo tidak hanya mengolah buah mangrove menjadi cemilan, namun buah ini juga sering diolah menjadi sayuran untuk makanan sehari-hari. Ternyata buah ini juga memiliki kandungan energi dan karbohidrat yang tinggi loh sahabat. Tak heran ya jika masyarakat setempat sering mengonsumsi buah ini sebagai pengganti nasi. Dan jangan khawatir kue ini akan cepat basi ya sahabat, karena kering kue ini dapat bertahan sekitar 1 bulan hingga 2 bulan loh. Dipadukan dengan teh hangat, kudapan yang satu ini memang pilihan yang sangat pas. Sahabat, puas menikmati aneka sajian yang ada di Kalimantan Timur. Sekarang saatnya kita berkeliling menikmati suguhan wisata yang ada di sini. Sahabat, wisata pertama yang akan kita kunjungi berada di kota Samarinda. Dikenal dengan sebutan Desa Budaya Pampang. Terletak di Jalan Poro Samarinda Bontang kilometer 5 Kelurahan Pampang. Di sini Anda akan menikmati aneka pementasan budaya Dayak oleh masyarakat setempat. Sahabat, awal mula keberadaan mereka di sini yakni sekitar 1970. Ketika itu suku Dayak Benua lah yang pertama datang. Kemudian pada 1975 mulailah suku Dayak Kenyah hingga kini mulai berdatangan. Sahabat, Pampang dalam bahasa Dayak Benua yang memiliki arti simpang karena mereka yang pertama datang dan menyambut tempat ini sebagai Pampang. Nah, ketika Anda datang ke sini, Anda akan disambut dengan keberadaan Lamin atau Lamin Dado yang memiliki arti ruah panjang. Saat ini Lamin merupakan rumah adat Kalimantan Timur yang peruntukannya beragam. Salah satunya untuk mengadakan acara seperti saat ini di Desa Pampang. Sahabat, di Lamin ini juga terdapat ukiran-ukiran khas suku Dayak. Ukiran ini banyak memiliki cerita. Salah satunya menceritakan mengenai kehidupan masyarakat. Sahabat, di sini pun Anda dapat menjumpai orang yang memiliki telinga panjang. Makna telinga panjang menurut nenek moyang suku Dayak yakni untuk membedakan manusia dengan makhluk lain. Namun saat ini keberadaannya sudah sulit dijumpai. Karena saat ini tidak semua orang Dayak membuat telinganya menjadi panjang. Sahabat, untuk datang melihat pertunjukan kesenian Dayak di Desa Pampang, disarankan untuk datang pada hari Minggu pukul 2 siang. Karena itu adalah jadwal mereka melakukan pementasan. Untuk masuk ke Desa Budaya Pampang ini, satu kendaraan dikenakan biaya Rp15.000. Di sini Anda akan melihat aneka pertunjukan tarian, sekitar 10 tarian biasanya dipentaskan.
mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa ikut andil dalam pementasan tari di sini. Sahabat, ketika pertunjukan dimulai biasanya dimulai dengan tari Lemadalasan atau disebut tarian pembuka. Hal ini dilakukan sebagai pembersih dari hal yang tidak diinginkan. Dulu kala sebelum ada agama, tarian ini sama halnya sebagai doa pembuka dalam setiap acara. Pada tarian ini penari pria dewasa menggunakan pakaian Dayak lengkap dengan mandau dan perisai. Sahabat, selesai tarian ini dilanjutkan tarian-tarian Dayak lainnya seperti tari Lakama Sakai, tari Latsan Leto, tari Ajai Pilin, dan lain sebagainya. Pada tradisi suku Dayak, pementasan tarian akan selalu ditampilkan. Hal ini merupakan sebuah ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sahabat Ragam, jangan lupa untuk berkunjung ke Desa Pampang ya kalau lagi berada di Samarinda. Sahabat, di Kalimantan Timur selain bisa berwisata ke Desa Pampang, Anda juga bisa berwisata ke Penangkaran Buaya. Terletak di Jalan Mula Warma nomor 66, Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Penangkaran Buaya Tritip ini hanya berjarak sekitar 28 km dari pusat kota Balikpapan. Sahabat, penangkaran ini memiliki jumlah buaya paling banyak di Kalimantan Timur. Saat ini terdapat sekitar 1.000 ekor buaya yang ada di Penangkaran Tritip. Beberapa jenis buaya ada di sini, di antaranya buaya muara atau Crocodylus porosus, buaya air tawar atau Crocodylus siamensis, dan buaya supit atau Tomistoma segeli. Sahabat, untuk berwisata ke Penangkaran Buaya Tritip, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk tiket masuknya. Namun, jika Anda ingin memberi makan buaya, Anda harus membayar lagi untuk biaya makannya. Selain itu, Anda bisa berfoto bersama buaya. Sekali foto dikenakan biaya Rp15.000. Jika beruntung, Anda juga bisa ikut membantu sang penjaga untuk membersihkan kandang buayanya. Namun tetap harus berhati-hati dan tetap berada di bawah pengawasan sang penjaga ya. Sahabat, penangkaran buaya ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi dan tutup pukul 5 sore. Sahabat, berkunjung ke Kalimantan Timur belum lengkap rasanya jika tidak melihat wisata alamnya yang luar biasa. Kali ini kita akan mengunjungi Mangrove Center di kawasan konservasi hutan mangrove. Tiba di lokasi ini, Anda akan disambut dengan suasana asri dari perpohonan dan kicauan burung. Tak sampai di situ, kita juga dapat menikmati pemandangan hutan mangrove dengan menyusuri Sungai Somber dengan menggunakan kapal. Namun sebelum berangkat, jangan lupa untuk menggunakan pelampung keselamatan terlebih dahulu ya sahabat. Membelah jernihnya air sungai, mata kita langsung disuguhkan dengan kanopi mangrove yang rimbun. Udaranya sangat segar. Tak heran jika kawasan ini merupakan daerah mangrove paling asri sepanjang pantai Balikpapan. Agus Bey, sang pendiri Mangrove Center, telah mengurus hutan seluas 150 hektar ini secara swadaya dengan melibatkan masyarakat setempat. Setelah menyusuri sungai sekitar 15 menit, mata Anda akan tertuju pada bekantan yang lincah melompat dari satu pohon ke pohon lain. Bekantan merupakan salah satu hewan endemik Kalimantan. Hutan mangrove inilah yang menjadi habitat bekantan. Buah mangrove jenis Soneratiae menjadi makanan favorit si hewan berhidung panjang ini. Untuk yang ingin melihat bekantan, disarankan datang pada pagi dan sore hari, karena pada waktu ini merupakan waktunya bekantan mencari makan. Selain bekantan, keberadaan hutan mangrove juga penting untuk pembesaran ikan bertelur. Kawasan ini memiliki 20 jenis pohon mangrove dari 40 jenis pohon yang tersebar di seluruh dunia. Sahabat, kita harus berbangga hati karena ternyata hutan mangrove terbesar terdapat di Indonesia loh. Selain kawasan konservasi, Mangrove Center juga memiliki rumah pembibitan. Biji mangrove membutuhkan waktu sekitar 4 bulan sebelum berbuah dan siap ditanam. Untuk mengunjungi lokasi ini tidak dipungut biaya sama sekali. Namun jika ingin menyusuri Sungai Somber, Anda hanya harus membayar sewa kapal sebesar Rp300.000. Kawasan yang kini menjadi ikon wisata alam Balikpapan ini berada di Kompleks Geraha Indah, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan. Selamat berkunjung ya sahabat Ragam. Pastikan Anda tetap di Trans 7, karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi unik lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Jadi tetap di Ragam Indonesia ya.